Shalom jemaat sekalian, dimanapun berada, puji syukur kita masih bisa ibadah secara online. Biar kiranya kasih, sukacita, dan juga berkat Tuhan tetap mengalir bagi jemaat sekalian dimanapun berada. Kita akan mulai ibadah hari ini. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran kami memuji kebesaran, kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib oleh Bapak Gembala. Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Kalau kami dapat berkumpul melalui ibadah online saat ini. Kami sungguh percaya anugerah-Mu besar di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan kuduskan, layakkan hidup kami. Untuk kami mau menyembah, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Dan urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama kami di dalam memuliakan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya di dalam ibadah ini kami menikmati mujizat-Mu, kami menikmati kuasa-Mu terjadi di dalam ibadah ini Tuhan. Mari Tuhan, Tuhan lawati setiap jemaat-jemaat yang bersama-sama dalam mengagungkan Engkau Tuhan. Hancurkan kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati, pikiran kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan dan kami siap berpesta bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Kita akan pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
satu hati kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu tetap selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selama-lamanya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari kita angkat pujian. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara
dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Kusembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabat. Kita angkat pujian, Yesus kekuatan. Sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati
yakini pertolongan. Ku yakini pertolonganmu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Ku sembah Kau Allah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan di hidup. Yesus kekuatan hidupku. Oh, Yesus kekuatan. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan kami. Tuhan, Bapa kami di surga, terpujilah kiranya nama Engkau kalau pada pagi hari ini kami akan mendengar kebenaran-kebenaran firman-Mu yang disampaikan melalui mulut hamba-Mu ini. Tuhan, berkatilah kami semua yang mendengar kebenaran ini, agar hati kami dipenuhi dengan kasih karunia daripada Engkau. Ya Bapa Tuhan kami, kiranya setiap hati pikiran kami senantiasa diberikan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, saya serahkan semuanya ini, terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Melalui firman-Mu ini, tema saya pada hari ini adalah kemerdekaan yang sejati. Rasul Paulus dalam suratnya di Galatia 5 ayat yang ke-1 mengatakan demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sejatinya,
melalui pengorbanannya di kayu salib, Kristus memerdekakan kita dari hukuman dan kuasa dosa. Sehingga kita telah menang atas kuasa maut. Namun, sepanjang kita masih hidup, si iblis tetap mencari celah agar kita goyah. Firman Tuhan di atas mengingatkan, karena itu berdirilah teguh. Kita harus kokoh, berdiri teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sebab jika kita tetap terkena kuk perhambaan, maka kita akan kembali seperti sedia kala diperhamba oleh dosa lagi. Kita sudah merdeka, kita dilepaskan, kita dibebaskan dengan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jangan lagi mau diperhamba oleh kuasa dosa. Ini yang penting kita untuk mengingatnya senantiasa. Berdirilah teguh. Alkitab mencatat, ketika bangsa Israel dimerdekakan dari perbudakan Firaun di Mesir, bahkan Tuhan Allah sendiri yang menuntun bangsa ini melalui Musa dan Harun keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Di mana Allah sendiri yang menuntun siang dengan tiang api dan di waktu malam dengan siang dengan tiang awan dan di waktu malam dengan tiang api. Sehingga mereka dapat berjalan baik siang maupun malam. Apa yang tidak mereka dapatkan dari penyertaan Tuhan buat bangsa Israel ini? Dikejar musuh, yaitu Firaun, dalam keadaan terjepit. Baca kitab Keluaran 14 ayat 15 dan 16 sampai 16. Laut Tibrau itu terbelah sehingga bangsa ini dapat berjalan melaluinya. Kemudian tidak ada roti. Tuhan mengirim mana. Apa itu mana? Roti yang turun dari surga melalui seperti embun pagi hari. Untuk makan mereka, sehingga mereka itu dapat makan. Baca kitab Keluaran 16 ayat 4. Kemudian, dalam perjalanan mereka di gurun, tidak ada air. Karena gurun itu gunung batu. Tidak ada air untuk diminum. Baca Keluaran 17 ayat 6. Maka gunung batu pun dapat mengeluarkan air. Demikianlah betapa besarnya penyertaan Tuhan buat bangsa ini. Bangsa yang sudah dimerdekakan, yang sudah dikeluarkan dari penjajahan Firaun di Mesir. Mereka di Mesir disiksa, mereka di Mesir dianiaya, dibikin pekerja rodi, ya. Sehingga Tuhan pun melihat keadaan dan situasi mereka. Namun mereka selalu tidak puas diri. Nah, inilah yang perlu kita cermati. Mereka selalu tidak puas diri.
selalu bersungut-sungut kepada pemimpin mereka, yaitu Musa dan Harun. Selalu mau berontak dan melawan kehendak Tuhan. Sekalipun mereka sudah dimerdekakan dari perbudakan bangsa Mesir. Mereka selalu ingin kembali ke tempat perbudakannya dahulu. Dengan mengingat-ingat kepuasan, keinginan dagingnya. Mereka mengingat, waduh di Mesir, sekalipun dalam penjajahan, tetapi kita masih kenyang dengan makan sup kacang merah dengan daging yang lezat. Mereka selalu memikirkan hal-hal lain yang mereka rasakan, kedagingan mereka terpenuhi, terpuaskan. Meskipun berkali-kali juga Tuhan mengingatkan mereka. Dan di samping itu, apalagi yang bangsa Israel ini menjadi Tuhan murka kepada mereka. Mereka menikahi bangsa yang memiliki berhala-berhala. Dengan membuat patung-patung, memuja, kemudian mereka beribadah kepada berhala-berhala itu. Inilah yang Tuhan Allah murka kepada mereka. Meskipun berkali-kali juga Tuhan mengingatkan mereka dengan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan agar perjalanan mereka ke tanah perjanjian itu dapat dicapai. Di dalam kitab Keluaran 23 ayat 25, Tuhan berfirman, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberikan roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Itulah Tuhan Allah berfirman buat bangsa Israel ini. Supaya mereka jangan mau di bawah kepada kuk perhambaan lagi. Tuhan telah membebaskan mereka. Tuhan telah melepaskan mereka. Mereka bukannya bersyukur, namun mereka selalu ingin kembali dengan kehidupan lamanya. Ingin suka-suka dalam kepuasan dagingnya. Ingin menyembah. Ingin membuat patung-patung berhala. Supaya mereka dapat menyembah kepada ilah-ilah itu. Padahal Tuhan telah berkali-kali supaya menjauhkan dari perbuatan-perbuatan itu. Menjauhkan dari penyembahan itu. Karena Tuhan tidak menyukai. Tuhan Allah pencemburu. Jika engkau ingin berjalan lurus, ingin sukses dalam perjalanan hidupmu menuju tanah perjanjian, kau harus melihat ke depan. Kau harus teguh berdiri. Jangan lagi mau dikenakan hukum perhambaan. Tapi nyatanya, bangsa Israel ini banyak yang melakukan hal demikian. Sehingga Tuhan Allah berkata kepada Musa, bangsa ini tegak tengkuk, keras kepala, tidak mau hidup diatur, dipimpin oleh Tuhan. Nah sekarang, bagi kita
Tadi Rasul Paulus mengingatkan, kita di masa anugerah ini, di zaman anugerah ini, Kristus telah memerdekakan kita. Dan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah merdeka. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Percayakah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bahwa kita orang-orang yang percaya dengan sungguh-sungguh telah ditebus, telah diperdekakan, telah dibersihkan, diampuni segala dosa kita. Karena dari itu, hiduplah di dalam kebenaran dan dalam penyertaan Roh Kudus. 2 Korintus pasal 3 ayat 17 tertulis demikian. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Benar, Bapak, Ibu semua. Di mana hati kita dipenuhi oleh Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Apa yang menjadi kemerdekaan kita? Kita tidak takut lagi menghadapi kehidupan ini. Karena setiap kehidupan ini, kita selalu dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang sama halnya ketika Allah menyertai bangsa Israel dalam perjalanannya menuju negeri perjanjian. Kalau dahulu, sebelum kita dimerdekakan oleh Kristus, kita kadang-kadang masih mengingat-ingat juga apa yang diucapkan, apa yang dikatakan oleh nenek-nenek, oleh orang tua kita waktu itu belum percaya kepada Kristus. Kamu tidak boleh begini. Kamu tidak boleh berjalan kalau sore hari, apalagi kalau bawa anak-anak. Kalau kamu menjelang malam, harus cepat masuk. Itu kata nenek-nenek dulu. Padahal mungkin saja nenek-nenek dahulu itu tidak boleh kita berjalan membawa anak-anak pada sore hari. Karena pada sore hari itu ada serangga yang bisa mengganggu mata kita. Ya, karena apalagi anak-anak yang tidak tahu, mereka berjalan tiba-tiba serangga itu masuk ke dalam matanya. Maka terjadilah rasa sakit ini. Itulah Bapak Ibu sekalian. Kita harus percaya bahwa Tuhan Allah telah memerdekakan kita. Dan terlebih lagi, kita suka mengingat-ingat kalau orang tua kita meninggal, haruslah kita mendoakan mereka yang sudah meninggal. Mungkin dengan cara tradisional di mana di rumah tersedia meja pemujaan, hio-hio. Lalu kita menyembah foto orang tua kita yang sudah meninggal. Itu semuanya dibuat dan dibikin oleh nenek-nenek zaman dahulu.
yang belum percaya kepada Tuhan, yang belum dimerdekakan oleh darah Kristus. Tapi kita ini yang sudah dimerdekakan, sudah hidup baru, yang lama sudah berlalu. Segala kedagingan kita yang lama, yang hidup di dalam kuasa dosa, telah ditebus melalui kehidupan baru. Kita harus tahu bahwa Kristus yang telah bangkit di antara orang mati, dan kita dipimpin hidup kita oleh Roh Kudus, semua terbebas dari hal-hal demikian. Hidup kita harus teguh, seperti kata Rasul Paulus. Hidup kita harus teguh, dan jangan mau lagi diperhamba dalam kuk perhambaan. Karena kita tidak akan bisa berjalan bebas. Kuk per kuk itu seperti yang mengikat leher kita, ibarat lembu atau ya sapi yang untuk membajak sawah. Biasanya ada 2 sapi lalu dikuk, atau 1 sapi juga dikuk supaya sapi itu menurut. Waktu kita membajak ke kiri, belok ke kiri, kita membajak ke kanan, dia belok ke kanan. Jangan mau lagi. Kita sudah terbebas. Kita benar-benar kemerdekaan yang kita dapatkan dari Tuhan, yaitu kemerdekaan yang sejati. Karena Roh Kudus yang menuntun perjalanan hidup kita, orang-orang percaya. Seperti tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Ada pengecualian di dalam hidup kita mengikuti Kristus. Ada pengecualian hidup kita yang sudah dimerdekakan itu, yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ayat yang ke-16 ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita harus kudus karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Ya, maksud kudusnya kita tetap percaya dan melakukan apa yang benar. Seperti bangsa Israel itu. Tuhan Allah berfirman supaya mereka mengikuti aturan-aturan dan peraturan-peraturan. Kita pun demikian. Apa yang telah disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan, kita harus turuti, kita harus ikuti, kita harus kuduskan hati. Jangan kita berpikir lagi kepada hal-hal yang membuat kita hidup di dalam kuasa dosa. Tapi kita tetap melangkah. Kita harus tetap melangkah. Hidup melangkah di dalam pimpinan Tuhan. Jangan kita menyimpang ke kanan. Jangan kita menyimpang ke kiri. Tetapi kita harus hidup di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Jadi, Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa hidup kita setelah kita merdeka, dimerdekakan
dengan kebenaran yang sejati, kita harus hidup kudus. Kenapa harus hidup kudus? Karena Dia Allah yang Maha Kudus. Dia adalah Roh yang harus kita sembah di dalam roh dan kebenaran. Kita juga harus mengikuti. Jadi tidak lagi kita berpikiran kepada hal-hal duniawi. Kita tidak lagi memikirkan kedagingan kita, kepuasan kita, apalagi kesenangan sesaat. Jauhkanlah semuanya itu. Lupakan semuanya itu. Hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Hiduplah di dalam anugerah Tuhan ini. Pasti Tuhan akan menyertai. Pasti Tuhan akan memberi kita makanan. Pasti Tuhan akan memberi kita air minuman. Dan juga Tuhan akan memberikan kita, menjauhkan kita dari penyakit-penyakit. Kita berharap, senantiasa berharap, bahwa Tuhan menyertai kita di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jadi seperti itulah untuk meraih kemerdekaan yang sejati yang diberikan Kristus kepada kita. Patuhi juga hidup di dalam kebenarannya. Bagaimana kita bisa tahu kebenaran-kebenarannya? Yaitu seringlah bersekutu dengan Kristus. Baik melalui renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan harus kita baca setiap hari. Harus kita renungkan. Karena di dalam firman Tuhan itu mengandung banyak peraturan dan ketetapan dari Tuhan. Supaya kita berjalan di dalam kebenarannya. Di dalam kebenarannya. Lagi pula, selain itu, bagaimana kita mesti selalu dekat dengan Tuhan, yaitu ambil bagian persekutuan, berdoa senantiasa. Jangan dikatakan seperti anak sekolah minggu katanya. Kamu berdoa? Ya. Kapan kamu berdoa? Waktu makan, waktu tidur. Kadang-kadang waktu tidur juga namanya anak-anak. Setelah ngantuk, terlelaplah tidur. Nah, inilah yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Persekutuan doa, memohon sama Tuhan. Setiap hari lindungan, pimpinan, penyertaan dari Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menyertai kita. Kita yang masih hidup, karena Tuhan adalah Allah yang hidup, pasti mendengar setiap doa kita. Tuhan mencukupkan, terlebih lagi di dalam keadaan, situasi, kondisi, masa pandemi ini. Bukan saya aja yang tahu, semua orang tahu. Bapak Presiden juga tahu. Ini keadaan masa pandemi ini adalah keadaan yang sukar dan sulit. Bagaimana mengatasinya? Ya, kita tidak bisa berbuat banyak. Kita berserah. Kita tetap beriman di dalam Kristus. Maju mencari penyertaan dari Tuhan. Mendengar Tuhan yang menuntun kita. Dan yang terutama,
yang terutama, berilah ketenangan di dalam hidup ini. Ketenangan, karena orang yang tidak tenang, orang yang gelisah, hidupnya tidak tentram. Kehidupannya tidak tentram. Itulah yang penting. Berikan kita ketenangan di dalam menjalani hidup ini. Jangan gelisah. Jangan banyak kelewat aktif. Ya, apalagi ini zaman pandemi ini. Kita percaya Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Kita dengarkan ayat firman Tuhan dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Ya, supaya kita juga benar-benar percaya dan yakin. Berbunyi demikian. Di mana ada kebenaran, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saya ulangi, mengingatkan buat kita semua, terlebih ini channel melalui YouTube, agar yang mendengar, semua yang mendengar, percaya dan ingat, ya, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kebenaran yang tadi saya sudah jelaskan, supaya kita hidup di dalam kebenaran. Kita sering membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita sering bersekutu dengan Kristus. Dan juga kita harus jalani hidup ini dengan kebenaran. Jangan banyak mencari keuntungan. Yang penting saya mau untung. Laba harus dicari. Kita tinggalkan sejenak. Marilah kita harus hidup di dalam kebenaran. Karena akan tumbuh damai sejahtera. Tanpa kebenaran, kita sulit ada damai sejahtera di hati. Kenapa? Yaitu kegelisahan kita. Bahkan mungkin orang yang hidup tidak di dalam kebenaran, kita sulit untuk tidur. Kita gelisah di dalam tidur. Nah, akibat gelisah di dalam tidur, kita juga bisa timbul sakit penyakit. Muncul penyakit-penyakit yang kita tidak sadari. Semuanya akibat dari kegelisahan. Tapi orang yang memiliki damai sejahtera dan kebenaran itu ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara semua yang mendengarkan ini diberkati oleh Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Untuk itu, mari kita berdoa untuk firman ini. Tuhan, Allah Bapa kami di surga, terpujilah nama Engkau, Bapa. Kami telah menyampaikan
apa yang Engkau sampaikan di dalam ayat-ayat firman. Tuhan, saya percaya Kau memberkati kami semua. Kau urapi setiap telinga kami. Kau urapi setiap hati kami. Kau urapi setiap pikiran kami. Saya percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang memberi kesejahteraan, ketenangan, dan ketentraman di dalam hidup. Terpuji nama Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Amin firman Tuhan. Marilah kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami masih dapat kesempatan untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Urapi berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Urapi berkati kesehatannya, keluarganya, pekerjaannya, terlebih lagi pelayanannya. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga tak henti-hentinya mengucap puji syukur karena kami dapat memasuki tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Satu perjalanan yang panjang, yang penuh dengan suka duka. Satu perjalanan perjuangan bangsa ini Tuhan, untuk tetap utuh dan eksis. Tentu Tuhan kami mengucap puji syukur. Semua ini karena campur tangan-Mu, karena Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa ini, dan Engkau tetap menyertai bangsa ini. Yang kedua tentunya kami mengucap puji syukur Tuhan, karena kami memiliki Pancasila, sebuah ideologi falsafah bangsa dan dasar negara yang digali dari nilai-nilai budaya bumi Indonesia yang selaras dengan firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memilih kami lahir hidup dan berkarya di Indonesia ini. Sebuah Nusantara yang subur dan kaya, bak mutu manikam, dengan berlimpah keberagaman, suku, bahasa, budaya, agama, dan kepercayaan. Ibarat sebuah miniatur dunia. Namun ya Tuhan, di tengah-tengah rasa syukur yang tak henti-hentinya kami panjatkan, kami juga memohon belas kasih-Mu. Karena saat ini kami harus menghadapi pandemi COVID-19 yang berdampak kepada pandemi di berbagai bidang, ekonomi, keuangan, sosial, dan keamanan. Untuk itu kami berdoa untuk-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan lahir dan batin kepada pemimpin kami, Presiden Jokowi, dan semua stafnya Tuhan, agar Pak Jokowi mampu menjadi panglima kami Tuhan, dalam perang melawan COVID, perang mengatasi ekonomi keuangan, permasalahan sosial, dan ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan negara. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk para pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif dari pusat sampai ke daerah untuk tetap komitmen mendukung Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelesaikan segala permasalahan bangsa ini. Untuk itu ya Tuhan, tanamkan dalam loh hati Bapak Presiden sampai dengan jajaran yang terbawah hati yang takut akan Tuhan, sehingga apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka putuskan, dan apa yang mereka ucapkan dalam tuntunan-Mu semata. Dan semua ini Tuhan untuk amanat penderitaan rakyat saat ini. Kami berdoa untuk para petugas medis dan relawan yang saat ini sedang terus berjibaku melawan COVID. Beri mereka kekuatan agar mereka mampu untuk tetap melaksanakan tugas mulianya sampai pandemi ini dapat teratasi. Kami berdoa untuk Engkau membuka jalan agar kami bangsa Indonesia mampu membuat vaksin sendiri, agar pandemi ini dapat segera teratasi, dan juga kami bangsa Indonesia dapat membantu bangsa-bangsa yang lain yang sama-sama saat ini menderita.
Kami berdoa untuk anggota TNI dan Polri yang di satu pihak mereka harus membackup para tenaga medis, para relawan, tetapi di pihak yang lain mereka harus melaksanakan menjaga Kamtipmas dan kedaulatan negara. Berilah mereka kekuatan hati bahwa pengorbanan terhadap tanah air adalah kebahagiaan sukma yang tiada tara. Kami berdoa untuk aparat pemerintah yang saat ini sedang berjibaku mengatasi ekonomi dan keuangan. Beri mereka hikmat dari-Mu Tuhan, agar mereka mendapatkan jalan-jalan terobosan, inisiatif baru untuk dapat mengatasi masalah ekonomi dan keuangan. Kami berdoa Tuhan untuk umat dan masyarakat, agar mereka tidak apatis, dan satu paduan kami ya Tuhan, untuk tetap semangat mendukung semua upaya pemerintah dalam rangka menyelamatkan kehidupan bangsa, dan agar segera dapat melanjutkan pembangunan Indonesia. Kami berdoa untuk sebagian orang dan kelompok yang tertutup mata hatinya, kiranya Tuhan membuka nuraninya, agar tidak terus berpikir negatif dan bertindak yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa ini. Kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan. Biarlah mereka hari-hari ini Tuhan tetap berdiri di paling depan sebagai penjaga umat, juga sebagai motivator dan pendorong umat untuk tetap konsisten, tetap disiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang paling akhir kami berdoa kepada umat-Mu Tuhan. Jangan biarkan mereka putus asa. Jangan biarkan mereka Tuhan patah hati. Dan biarlah iman mereka tetap terbangun. Dan percaya bahwa kedaulatan Tuhan segalanya dalam kehidupan anak-anak orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berjumpa kembali, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan sekalian. Shalom. Saat ini kita mengikuti ibadah yang diselenggarakan secara online oleh Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi Jakarta hari Minggu 22 Agustus 2021. Kita telah mengikuti dengan seksama dan menerima berkat dari pelayanan firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh hambanya, Pendeta Denny Haryono. Terima kasih untuk pelayanannya. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menguatkan dan meneguhkan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikut ini adalah kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan, yaitu dengan memberikan persembahan. Jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk kas gereja, untuk kas pembangunan, atau untuk persepuluhan, dapat melakukan transfer ke rekening bank CIMB Niaga, nomor rekening 800047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi. Saudara juga dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Jemaat juga dapat berpartisipasi dalam memberikan sumbangan bagi jemaat yang terdampak pandemi COVID-19, yaitu dengan menyalurkannya melalui rekening gereja yang telah disebutkan tadi, dengan memberikan keterangan COVID-19 atau menambahkan angka 19 di akhir nominal. Jemaat juga dapat menyalurkan bahan pangan atau bahan makanan dengan menghubungi Bapak Weli Filipus sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19 atau menghubungi WhatsApp grup GGP Eklesia Kristi. Untuk itu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat sekalian dalam memberikan persembahannya untuk pelayanan ini. Berikut kami sampaikan jadwal pelayanan sepanjang minggu
yang masih dilaksanakan dalam ibadah dan persekutuan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Setiap hari Minggu pada pukul 11 diadakan ibadah sekolah minggu. Anak-anak akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Setiap hari Minggu pada pukul 1 siang juga diadakan ibadah youth. Dan minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Muda Haris Jafari. Pemuda-pemudi anggota youth kiranya dapat bergabung dalam ibadah ini melalui aplikasi Zoom. Hari Minggu ini juga pada pukul 1 siang, Komisi Remaja mengadakan ibadah dan akan dilayani oleh Pendeta Pembantu Yeni Polii Sumolang. Silakan para remaja bergabung dalam ibadah ini dengan menggunakan aplikasi Zoom. Ibadah wanita pada hari Selasa tanggal 24 Agustus pukul 1 siang akan dilayani oleh Pendeta Asti Lowati. Kiranya kaum wanita dan saudari sekalian dapat bersekutu bersama melalui aplikasi Zoom. Ibadah kaum pria pada hari Rabu tanggal 25 Agustus pukul 18.30 akan dilayani oleh Bapak Weli Filipus. Mari Bapak-bapak dan saudara bergabung dalam persekutuan atau ibadah ini melalui aplikasi Zoom. Pembinaan jemaat pada hari Kamis 26 Agustus dimulai pukul 18.30 akan dilayani oleh Bapak Sopar Sinaga dengan tema pentingnya etika Kristen dalam era modernisasi. Jemaat sekalian agar dapat bergabung di aplikasi Zoom. Untuk hari Jumat, tanggal 27 Agustus, persekutuan doa umum mulai pukul 18 akan dilayani oleh Pendeta Herce Subu. Marilah kita bersekutu dan berdoa bersama dengan menggunakan aplikasi Zoom. Saudara, untuk ibadah raya minggu depan, tanggal 29 Agustus 2021 pukul 9 pagi, pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Weli Langi STH. Bapak, Ibu, Saudara jemaat sekalian, agar mengikuti ibadah ini melalui aplikasi YouTube GGP Eklesia Kristi. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Atas nama Gembala, hamba-hamba Tuhan, serta seluruh majelis, kami mengucapkan terima kasih. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri pada hari ini. Kita akan pujian. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Berdaulat atas hidup kami. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaranmu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus kan yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran, setiap waktu hidupi kebenaranmu, bukan dengan
Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidup, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Doa tutup oleh Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh percaya Tuhan berdaulat di dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan kami akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Tuhan memampukan kami. Memampukan dalam menghadapi situasi yang terjadi saat-saat ini. Sehingga kami dapat berkata, kami mampu. Semua karena Tuhan. Terpujilah nama. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Mari, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput semua orang yang percaya kepadanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.